Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah Rasulullah rahimahullah. Allah senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang tiada henti-hentinya mencurahkan berkah rahmatnya, berkah hidayahnya, berkah taufiknya, inayahnya kepada kita semuanya. Maka marilah kita jadikan majelis kita ini sebagai harapan kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Allah yang Allah utus juga untuk membawa berkah dari Allah menjadi rahmat semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Salam Allah. Ini karena apa kita lagi hilang sedikit suaranya, berkah dari Baitullah dan lainnya. Salam. Mudah-mudahan segera Allah kembalikan dan tambah berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali kita tetapkan kembali iman, ihsan dan takwa kita kepada Allah tentang berkah. Menarik sekali dengan apa namanya sebutan berkah. Salam Allah, berkah sering kita dengar ya, artinya ziyadul khair, ya, tambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita senantiasa mensyukurinya. Syukur itu kalau kita baca di tafsir Al-Misbah, tulisannya Bapak Yai Haji Quraisy, itu beliau mengartikan bersyukur itu memanfaatkan apa yang dinikmatkan oleh Allah sehingga mendapatkan berkah. Memanfaatkan nikmat atau mengembangkan karunia Allah sehingga menjadi berkah, tambah kebaikannya. Jamaah rahimahullah, pentingnya berkah ini kita pahami dan memantapkan selalu, karena kita sampai sekarang ini masih bisa hidup, bisa menikmati sehat, bisa makan, bisa menikmati majelis zikir sekarang ini. Ini adalah karena ada tambahan berkah, tambahan kebaikan dari Allah SWT. Nah, betapa banyaknya berkah Allah itu curahkan di dalam alam semesta ini. Nah, secara global ya, kita bisa membaca di surat Al-Anfal ya, ayat yang ke-96, Allah SWT berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu wa aghnahum bima kanu yaksibun.
Yang artinya dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ini ada kata kunci berkah, langit, dari langit dan bumi. Maka apa yang Allah turunkan dari langit, apa saja, kemudian Allah tumbuhkan dari bumi, Allah berikan sesuatu yang ada di bumi dan langit, ya di antara keduanya semuanya adalah berkah dari Allah SWT, mengandung berkah semuanya. Nah, kita coba lihat tafsirnya ayat ini. Ini saya bacakan tafsir dari Departemen Agama ini. Menjelaskan sekiranya penduduk negeri yang kami kisahkan keadaan mereka atau selain mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul dan bertakwa, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah, yaitu pintu-pintu kebaikan dari segala penjuru langit, dari penjuru langit dan bumi, berupa hujan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak, rezeki, rasa aman dan keselamatan dari segala macam bencana, serta kesejahteraan lahir dan batin lainnya. Nah, intinya begitu. Jadi Masya Allah ya, sehari-hari itu kita menikmati berkah yang Allah berikan kepada kita. Maka jadikanlah segala nikmat ini supaya tambah lagi ya. Di sini kata kuncinya adalah amanu wa taqwa. Intinya patuh taat kepada Allah. Ya, sehingga ketaatan kita ini kepada Allah itulah yang kemudian menjadi wasilah, ya. Menjadi asbab Allah itu akan mencurahkan tambahan berkah. Nah, mudah-mudahan kedatangan kita di sini adalah bagian dari iman dan takwa kita. Nah, insya Allah kita akan dapat tambahan-tambahan berkah lagi dari Allah SWT. Nah, cuman berkah ini tentu sesuai dengan kebijaksanaan dari Allah SWT. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Karena masing-masing kita ini kan punya siriyah masing-masing, punya hubungan rahasia masing-masing sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masing-masing pasti mungkin dan bisa dipastikan berbeda ya. Sehingga kita jangan buruk sangka dulu ya. Ini sebelah saya waktu berkah, saya kok belum. Dan maka kita jangan seudon dulu ya, karena Allah punya kebijaksanaan masing-masing. Jika kita terima saja, syukuri saja. Dengan bersyukur, insya Allah Allah akan nambah berkahnya. Ya, apapun yang kita dapatkan, ya, alhamdulillah. Ya, maka kita ucapkan alhamdulillah. Nah, sehingga mencari berkahnya terus, mensyukurnya terus, setelah itu terserah Allah untuk diberikan pada kehidupan kita ini. Nah, mudah-mudahan kalau nanti di akhirat kita dapat berkah yang paling besar, yaitu di surganya Allah SWT. Nah, kemudian berkah langit dan bumi ini ya. Ini kalau kita rinci lagi, berkah Allah itu juga nampak di dalam waktu. Jadi Allah itu juga ngasih berkah di dalam waktu-waktu. Nah, tentu yang namanya waktu itu ada waktu yang waktu biasa, nah, sehari-hari ya. Ada waktu-waktu yang Allah istimewakan. Nah, kita juga sudah paham ya. Contoh Ramadan. Nah, Ramadan ini kan bulan.
di waktu bulan Ramadan Allah melipat gandakan amal-amal soleh hamba-hamba. Nah ini berarti Allah ngasih tambahan berkah terkait dengan waktu dan lain sebagainya. Ada bulan Ramadan, ada bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, banyak lah ya, terkait dengan waktu. Kemudian Allah juga ngasih berkah itu terkait dengan tempat. Di bumi ini kita sudah tahu ya, mana tempat-tempat yang Allah ngasih berkah yang besar. Kemarin abahnya sudah sampai ke Mekah Madinah, alhamdulillah. Semoga apa namanya? Biru Rosefa segera dilangsung dan bisa mengantarkan kita ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mekah Madinah itu juga tempat yang Allah berkah. Berkah yang paling menarik yang kita kejar adalah kalau kita sampai di sana ibadah kita itu juga dilipat ganda. Kalau sholat di Mekah itu pahalanya senilai 100.000 kali lipat. Wah, itu sholat maghrib 3 rakaat itu dilipatkan pahalanya 100.000. Di Madinah juga. Di Madinah berarti 1.000 kan? 1.000 kali. Kemudian di Masjidil Aqsa berapa berarti? Masjidil Aqsa. Tidak tahu sih. Ya? Berapa? 10.000, 100.000 di Madinah ya? Di Madinah 1.000. Oh 1.000. Berarti di Al-Aqsa ya kayaknya separuh deh. Yang sekarang ini lagi jadi rebutan Masjidil Aqsa, daerah Palestina itu juga tempat yang diberkahi oleh Allah. Kita bisa baca lagi surat Inna Fatahna Al-Hamdulillah itu surat ya Al-Fatah, bahwa di sekitar Al-Aqsa itu Allah kasih berkah. Nah, bahkan di daerah Al-Aqsa itu telah akan menjadi tempat Allah mengumpulkan manusia ketika dibangkitkan. Itu nanti di sana ya letaknya. Kemudian di sana ini juga tempat berkumpulnya para nabi. Jadi Al-Aqsa ini sebenarnya berkahnya luar biasa. Karena saking besarnya berkah ini tantangan ya, sampai sekarang belum bisa dikuasai oleh umat Islam untuk menertibkan di Al-Aqsa. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban dan pertolongannya. Amin. Baik, jemaah Rasulullah rahimahullah, itu berbagai hal yang Allah letakkan berkah di sana. Nah, kemudian Allah itu juga ngasih berkah kepada orang-orang yang beriman. Tadi dikatakan walau ana ahlul qura amanu. Jadi ketika kita ini menjadi orang beriman, maka kita ini juga dikasih berkah. Sebagai orang mukmin itu juga Allah kasih berkah. Nah, maka kita rasakan ya, berkahnya itu setiap hari itu selalu kita terima dengan sebagai orang yang beriman. Bahkan nanti ini akan menjadi tiket untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang beriman ini juga ada level-levelnya. Yang paling tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Rasulullah itu oleh Allah kasih berkah yang Masya Allah ya, diwarisa. Berkahnya itu tiada terhitung. Kalau kita lihat sejarah konon ya, Nabi Adam itu ketika di dalam surga itu diperintahkan oleh Allah supaya
dosanya itu diampuni oleh Allah, disuruh membaca sholawat. Maka Nabi Muhammad itu belum ada di muka bumi, karena Allah masih berkah pada sholawat. Bahkan menegaskan Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah langsung perintah Allah sendiri. Yang saya bisa lihat apa? Disuruh untuk bersolawat, dan Allah sendiri juga mengucapkan solawat itu. Luar biasa. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, kemudian mengajak para malaikat-malaikatnya dan mengajak kepada orang-orang mukmin untuk sama-sama dapat berkah dari Allah dengan berkah sholawat. Ya, maka baca sholawat itu membawa berkah. Nah, jadi kita sholawatan itu jangan remeh, itu membawa berkah. Artinya apa? Bahwa kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang Allah ridho itu tidak bisa diremehkan. Kita masih ingat ketika mau menikah ada ijab kabul. Itu kan kita mengucapkan apa itu ya? Saya lupa. Ijab kabul itu ya. Itu kan hanya, kalau dipikir itu kan hanya sebuah perkataan. Tapi ternyata di balik perkataan itu Allah kasih berkah. Yaitu apa? Yang tadinya haram menjadi halal. Setelah dihalalkan Allah kasih berkah. Sampai sekarang ya. Tapi itu masih ada toh suami istrinya. Nah, masih dapat berkah tadi kan? Ya kan tadi ada ijab kabul. Yang sudah situ ya masih dapat, ya kan? Kita ini doa terus. Ya. Nah, maka kalau kita sholawatan itu mengatakan Robi Fili, gimana itu kalau maulid itu? Robi Fili Dunubi, Robi Fafirli Dunubi, ya. Maksudnya, nah, karena Nabi Muhammad itu dikasih berkah oleh Allah itu besar sekali. Kita mohon pada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita yang tidak bisa dihitung gitu. Untuk diampuni oleh Allah dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad, kita sakit saja. Kalau sakit kita cari apa ya? Cari madu, cari minyak zaitun, cari paramai, cari saribun, ya. Nah, padahal yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan saya. Dengan apa? Dengan berkah. Jadi obat itu kita jadikan sebagai wasilah, karena Allah ngasih berkah di sana. Allah ngasih berkah dari langit dan bumi dan apa yang kita di dalamnya, semuanya berkah. Dan kita memohon kepada Allah dengan berkah-berkah. Ya, bahkan yang menarik ya, kisah sahabat ini. Khalid bin Walid itu seorang panglima perang. Beliau itu di dalam sejarahnya perang, ketika beliau itu memimpin perang itu selalu menang. Selalu menang. Apa di antara yang menyebabkan beliau dapat berkah seperti itu? Beliau itu dapat sehelai rambutnya Rasulullah kemudian diselipkan ke dalam
ada yang mengatakan di dalam ini, apa namanya, pacinya ya. Tapi pacinya kan nggak seperti ini ya. Diselamatkan ke pacinya atau ke bajunya dengan berkah rambutnya Nabi Muhammad. Kalau dimulai memimpin perang menang terus. Ini kalau pemahamannya salah ini bisa keliru. Yang ngasih berkah siapa? Ya. Kemudian dia dapat berkah dari Allah. Ya. Dengan berkahnya rambutnya. Ya ini sebenarnya kan tidak jauh beda ketika kita sakit minum obat, gitu ya. Kita minum obat, Allah sembuhkan saya dengan berkah obat ini. Nah, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keliru itu ketika orang-orang kafir Quraisy dulu zaman Rasulullah berdakwah di Mekah, itu kan tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka lebih memilih menyembah kepada patung-patung yang mereka buat. Dan mereka berkeyakinan patung-patung itulah yang akan memberkahi mereka di hadapan Tuhan. Maka kata Allah mereka berdusta. Kata Allah di Al-Quran mereka pendusta. Mereka itu hanya berdasarkan prasangka-prasangka saja. Nah ini yang keliru ya, yang keliru. Maka orang beriman meyakini bahwa berkah itu adalah dari Allah SWT yang Allah curahkan di dalam diri orang-orang mukmin, di dalam kehidupan orang-orang mukmin dari langit dan bumi seisinya. Baik, jemaah Allah, barangkali demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan ini. Mudah-mudahan segala kesalahan yang kita lakukan diampuni Allah SWT dan memberikan berkah dari segala apa yang kita taatkan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.